Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Salam PPNI, maju bersama, sukses bersama, kerja, kerja, kerja. Kita tangguh corona runtuh, kita sehat corona lewat, kita bersatu corona berlalu. Mengawali sambutan saya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan untuk menghadiri seminar webinar Increasing Natural Immune System with Complementary Service. Bapak, Ibu, Saudara, sejawat perawat yang saya banggakan, DPD PPNI Kota Surakarta menyampaikan apresiasi dan selamat atas komitmen dan inisiatif Helta Smart menyelenggarakan seminar webinar di saat bangsa Indonesia, perawat dan tenaga medis berjuang bersama untuk penanganan wabah COVID-19 dengan tetap melaksanakan imbauan pemerintah melakukan physical distancing, social distancing, serta menghindari kerumunan banyak orang yang tujuannya adalah untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19. Persatuan Perawat Nasional Indonesia didirikan dengan mandat menjalankan fungsinya sebagai pengembang profesi keperawatan, konsisten mendukung, konsisten mengadvokasi, memfasilitasi kegiatan ilmiah sesuai dengan tata kelola pengembangan keprofesian berkelanjutan PPNI. Bapak, Ibu, Saudara, sejawat perawat yang saya banggakan, Increasing Natural Immune System with Complementary Service adalah tema webinar nursing. PPNI berharap kegiatan ini dapat memberikan efek positif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat tentang pelayanan komplementer sebagai stimulasi peningkatan profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih kepada saudara narasumber, Bapak Pandu Asita, Bapak Muhammad Mustafa untuk sharing ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kepada peserta dan sejawat perawat, selamat mengikuti webinar nursing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan bimbingannya. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja, kerja, kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur CV Helta Smart, kepada Bapak Pandu Asita MKep JWJJS, yang saya hormati Ketua PPNI yang tadi sudah kita dengarkan bersama ketuanya, Bapak Suminanto SKPNS, yang saya hormati para pembicara pada seminar pada pagi ini atau webinar pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Mustafa SPSI SKPNS, yang kedua adalah Ibu Fitri Astutia MDKep, dan yang terakhir juga selaku direktur Bapak Pandu Asita MKep JWJS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
memuji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bersama dapat mengikuti agenda webinar dengan tema Increasing Natural Immune System with Complementary Service. Nah, seperti kita ketahui bersama, ketika kita bicara masalah komplementari, itu adalah merupakan bidang ilmu kesehatan yang mempunyai tujuan untuk menangani berbagai penyakit. Dan caranya seperti apa? Adalah dengan cara tradisional. Atau ketika kita banyak orang awam yang tahu adalah dengan cara alternatif. Mengapa demikian? Karena kita tahu banyak sekali metode-metodenya, baik menggunakan pengobatan, baik menggunakan tradisional, bahkan zaman sekarang pakai dengan metode teknologi, pembedahan dan lain sebagainya. Nah, keberhasilan ini pun bermacam-macam, sudah teruji, pastinya dengan penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang sudah terpercaya. Nah, bagaimana peran perawat ketika kita benturkan dengan hal-hal yang bersifat dengan komplementari? Nah, ini adalah salah satu kesempatan para perawat untuk mengembangkan, untuk mengaktualisasikan, untuk meningkatkan integritasnya agar apa? Profesi keperawatan bisa dipandang pastinya. Nah, peran perawat pastinya bisa menciptakan lingkungan yang terapeutik. Nah, dengan demikian perawat itu sendiri bisa menggunakan dirinya sendiri untuk melakukan komplementari. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Dan bagaimana langkahnya? Yang nanti akan kita bahas di webinar pada pagi hari ini oleh pembicara-pembicara yang sudah ahli pada bidangnya. Oke. Untuk yang pertama yang akan memaparkan materi adalah Bapak Pandu Aseta. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae yang beliau, ya. Nah, kurikulum vitae dari Bapak Pandu Aseta, di mana nama beliau Nes Pandu Aseta, MKJWTCS, tempat tanggal lahir di Karanganyar, 12 Juni 1991, alamat Colomadu Karanganyar. Adapun kontak 08574291086. Pendidikan terakhir beliau di S2 Keperawatan dan email panduaseta4@gmail.com. Nah, adapun riwayat pelatihan beliau yang paling terbaru adalah pelatihan basic trauma dan kardiak dokter, karena banyak sekali pelatihan yang beliau ikuti. Adapun riwayat pekerjaan, pastinya yang terbaru beliau adalah Pudir 3 Akademi Keperawatan Insan Nusantara Surakarta dan selaku Direktur CV Hertasma. Selanjutnya adapun organisasi yang beliau ikuti, salah satunya adalah anggota Indonesian World Ostomy Continence Nurse Association in Wokna, Jawa Tengah. Nah, mari untuk menyingkat waktu kita sambut pembicara kita dengan aplaus yang meriah bersama-sama, Bapak Pandu Aseta. Selamat pagi, Bapak Pandu. Pagi Mas Bani. Ya, sehat selalu. Mas Bani Bapak Bani ya? Mas ya, sudah yang muda aja ya. Salah Bapak. Ya. Sudah siap? Salah. Di mana nanti Bapak Pandu nanti akan memaparkan materi tentang Increase Natural Immune System with Complementary Service, di mana waktu adalah 40 menit Bapak. Di mana 40 menit nanti setelah pembicara memaparkan materinya, nanti silakan para peserta secara online bisa bertanya melalui chat atau melalui kontak person yang sudah tersedia oleh panitia. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Monggo Pak Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua Bapak bicara yang juga sudah hadir, Bapak Haji Mustafa, guru saya, beliau Ketua HPHI Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Fitri, dan nanti insya Allah ada Bu Yuni
seperti itu yang beliau hadir. Karena kita mencoba untuk membatasi pertemuan hari ini, jadi nanti kita ada sesi-sesi teman-teman, ada sesi-sesi nanti seperti yang kita share, nanti ada beberapa waktu pemilihan, dan teman-teman bisa mengikuti tergantung dengan waktunya ya, sesuai dengan waktunya. Baik, sesi pertama mengenai peningkatan imunitas, saya akan menyampaikan sedikit dari segi akademis. Nanti untuk aplikasinya, realnya itu nanti guru besar Bapak Mustafa yang akan menjelaskan, beliau yang sudah berpengalaman dan membuka klinik Migunani ya Pak, ini luar biasa. Nanti akan ditampilkan beliau. Dari sesi kedua nanti tentang kewirausahaannya beliau, termasuk perkenalkan RPAI. Baik rekan-rekan semua, sedikit ini mengenai gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Salah satunya yang sekarang sedang hits adalah virus corona yang sekarang sedang jadi pandemi negara kita. Nah, tujuan dari kita melaksanakan seminar hari ini adalah paling tidak tadi teman-teman, terutama untuk masyarakat umum ataupun teman-teman yang dari segi kesehatan nanti, teman medis kesehatan, kita contohnya adalah perawat, ranah kita tidak bermain dalam segi obat dan macam-macam, tapi kita difasilitasi dengan tindakan holistik ataupun komplementer. Dan mungkin nanti ini kita akan siarkan offline juga nanti via YouTube. Nanti ada masyarakat umum yang bisa mendengarkan, semoga bisa mengambil ilmu sedikit dari kita. Ada beberapa cara untuk penjagaan virus corona. Mungkin teman-teman sudah pada tahu dan familiar. Tapi pada poin kali ini kita akan menyinggung tentang peningkatan imunitas. Karena sampai sekarang, semoga nanti kalau saya disuruh dibenarkan ya Mas. Ini kita sharing hari ini. Karena virus corona belum ditemukan vaksin, belum ditemukan antibiotik, belum ditemukan obatnya. Dan beberapa dari pasien yang sembuh adalah mereka untuk pelaksanaan untuk penyembuhannya adalah apa yang nampak. Misalnya flu ataupun panas ataupun apa yang ditangani adalah gejalanya. Tapi untuk obatnya sendiri belum ditemukan. Dan beberapa pasien yang meninggal rata-rata adalah dengan komplikasi, bukan murni karena virus corona. Sedangkan untuk yang usia masih produktif, masih muda, mereka memiliki barrier ataupun survival untuk tubuhnya ketika terkena virus corona, ada kemungkinan untuk sembuh secara mandiri. Jadi tidak langsung drop dan macam-macam. Nah ini berarti kita ada poin nih yang ingin kita sampaikan, kita bisa meningkatkan imunitas kita untuk melawan virus corona. Tapi bukan berarti kemudian kita, menurut saya karena masalah sehat gitu kan, saya nanya kemana-mana gitu kan, Bapak Ibu, nanti kita tetap harus menjaga diri. Next. Saya sedikit membahas mengenai komplementer. Nah, saya akan ambil dari luar negeri, terutama Amerika, Golden Power ya. Ada negara yang berkembang, negara maju. Mereka saja melakukan tindakan komplementer atau alternatif sebagai pengobatan. Jadi komplementer ini bukanlah sebagai sebuah tindakan yang tabu atau kemudian menyalahi medis, tidak sesuai dengan medis ataupun yang lainnya. Tapi tujuan dari komplementer ini adalah selaras, menyelaraskan. Kita ketahui ada bahasanya adalah semacam kayak apa ya Mas? Ulur di ujung tombak. Kita misalnya ada pasien dengan komplikasi banyak penyakit ya saya, kemudian harus mengkonsumsi obat-obat yang lainnya, padahal tubuhnya tidak bisa mengkompensasi seperti itu. Maka ada alternatif ataupun cara untuk mensinergikan yang dimana biar tidak terlalu mengkonsumsi obat dan macam-macam. Dan komplementer ini salah satunya tujuannya adalah untuk menjaga sebelum terjadi penyakit. Kalaupun sudah terjadi penyakit, maka ditujukan untuk bisa memberikan penyembuhan secara mandiri terhadap diri. Karena kita memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa imunitas kita, yang kita sebenarnya imunitas kita bisa berkembang. Bisa menjadi lebih baik, lebih kuat meskipun dengan paparan penyakit dan macam-macam, kita akan bisa meningkatkan imunitas. Sebenarnya bisa. Tapi perlu ada dukungan nih. Ada tindakan komplementer, tindakan pendukung. Kalau kita ketahui dulu zaman-zaman dahulu, orang dahulu itu tidak mengenal vaksin, obat dan macam-macam. Tapi konsumsi makanan mereka bagus, lifestyle mereka bagus. Tapi sekarang kita hampir semuanya terpapar. Mau makanan apa sudah ada pengawet misalnya.
kemudian habit kita, kebiasaan kita yang mungkin sering tidur malam misalnya, itu juga mengganggu macam-macam. Nah, kita perlu nih tindakan-tindakan komplementer ataupun alternatif yang lain agar kita ini bisa meningkatkan imunitas kita sehingga kita bisa mengurangi namanya obat-obatan seperti itu. Yang mana kita ketahui kimia kalau terlalu banyak pun akan berakibat fatal pada bagian organ kita, terutama kalau sudah degeneratif, sudah sepuh atau sudah lansia seperti itu. Baik dulu. Terapi komplementer ini ini ada estimasi di Amerika Serikat sekitar 627 juta orang adalah pengguna terapi alternatif dan 380 juta orang yang mengunjungi praktikum konvensional. Jadi bukan hanya negara maju saja melakukan konvensional, jadi bukanlah hal yang tabu lagi. Dan ada organisasi khusus untuk yang holistik. Di sana ada American Holistic Nursing Association atau AHNA, kemudian yang lain ada juga National Center of Complementary. Dan di Indonesia ada Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Nanti beliau Bapak Mustafa yang akan menjelaskan. Next. Dari definisi sendiri, terapi komplementer dikenal sebagai terapi tradisional. Kalau kita biasanya ini terapi tradisional, jamu sebenarnya dan macam-macam gitu kan. Tapi yang sekarang kita gabungkan dengan pengobatan modern. Jadi komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Kita matchingkan. Ini akan sedikit kita bahas nanti. Bagian saya adalah untuk cupping. Jadi terapi komplementer nanti ada banyak, rekan-rekan. Ada misalnya saya berikan contoh ada bekam misalnya, kemudian atau yang barat kita kenal namanya cupping. Kemudian kalau di Arab kita kenal alijamah ataupun pengobatan tibu nabawi, kemudian ada akupuntur, akupresur dan yang lainnya, ataupun pengobatan bio dengan energi dalam tubuh yang lainnya. Nanti akan kita bahas sedikit mengenai penggabungan antara konsep modern dengan tradisional, yang ada nanti bahas tentang yin yang juga dari TCM, modern kemudian alijamah. Nanti akan kita singgung sedikit. Terapi komplementer juga ada yang menyebutkan dengan pengobatan holistik. Nama lainnya ada pengobatan holistik, didasari oleh bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh. Itu sebuah keharmonisan, karena tujuan kita adalah membentuk keharmonisan individu untuk mensinergikan antara pikiran, badan, jiwa, dan kesatuan fungsi yang lainnya. Kemudian next aja. Oke. Ada basic. Saya akan menyinggung tentang tibu nabawi karena fokus saya nanti akan tibu nabawi. Nanti Bapak Mustafa yang lebih banyak karena beliau lebih mencakup semua. Saya akan membahas sedikit tentang tibu nabawi. Dari segi kesehatan, kalau dia mengatakan ya namanya sehat itu ada sejahtera fisik, mental, sosial, tidak ada keluhan sama sekali seperti itu. Kemudian kalau menurut Undang-Undang RI, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, dan yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kalau filosofi dasar tubuh manusia adalah tawazunitas, yaitu keseimbangan, balance. Nah, balance ini akan kita singgung nanti tentang hubungan dengan yin dan yang next. Ada kekuatan sebesar dalam tubuh kita sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi kalau dibagikan persentase itu tidak 100% semuanya kesehatan atau penyembuhan itu bukan dari obat. Tidak 100% dari obat. Jadi dibagi. Ada dalam spiritual itu ada 50% sendiri. Kedekatan kita kepada Tuhan, keyakinan kita bahwasanya meyakini ikhlas terhadap apa yang kita terima. Karena teman-teman tahu semuanya, kita tahu semuanya bahwasanya stres itu ada sebuah momok ataupun sebagai faktor utama yang menyebabkan penurunan imunitas kita. Rekan-rekan kita di sana yang sedang melawan COVID misalnya langsung di garda terdepan, mereka sudah protek, tapi kadang karena adanya tekanan, kemudian kelelahan dan macam-macamnya, ini yang mengganggu sebenarnya. Ada kekuatan besar yang mempengaruhi, yaitu spiritual. Kalau teman-teman di dunia medis, di pelayanan yang langsung dilaksanakan, kita ada pengajian biopsikososial kultural, cukup banyak sekali pengajian keperawatan. Salah satunya adalah segi spiritual. Mungkin rekan-rekan akan menemukan perbedaan di mana orang dengan spiritual yang bagus ketika sakit ataupun orang yang dengan spiritual yang kurang ketika sakit, tidak menerima, menolak, stres dan macam-macam, maka tingkat penyembuhannya akan menurun.
Kemudian ada hal dengan emosional, itu sekitar 20% mempengaruhi. Kemudian ada fisikal, ada mental. Mental ini berhubungan dengan coping adaptif, mental menerima. Kemudian fisikal 10% ini berupa dengan bantuan obat, konsumsi herbal, mungkin obat, tidur yang cukup dan yang lainnya. Jadi fisikal ini hanya 10%, yang lainnya adalah konsep 50% yang spiritual, emosional 20%, dan mentalnya adalah 20%. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, kalau kita ambil singkatannya sakit, ada stres, ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi. Kemudian adanya kurang air minum yang kita tidak sangka, sebenarnya air minum ini adalah hal yang utama sebagai kesehatan kita. 70% dari tubuh kita adalah air, bahkan di dunia ini ada sekitar 70% juga terdiri dari air. Nah, kita jarang nih yang melupakan minum, karena kita menunda minum dan macam-macam ya. Dan ini ada sedikit gambaran, ada kasus di mana ada seorang yang mengkonsumsi beberapa konsumsi herbal, kemudian ketika dicek ternyata ada semacam gumpalan atau apa dalam ginjalnya, kayak semacam sisa hidup, sisa herbal dan macam-macam. Nah, ini bukan tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan 100%, bukan karena herbalnya, tapi kadang karena cara mengkonsumsinya yang salah. Jadi kalau rekan-rekan di sini yang ada sering masih mengkonsumsi jamu ataupun kita kenal adalah tradisional dengan misalnya jahe macam-macam ya, tidak ada salahnya dengan itu, karena nenek moyang kita rata-rata dulu juga mengkonsumsi. Dan ada riset yang nanti akan saya tampilkan beberapa dari penelitian jurnal, emang sudah di riset itu ada kandungannya bagus, cuma kadangkala cara pengkonsumsian kita yang salah. Misalnya kita menyeduh ataupun mengolah herbal dari jahe ataupun kunyit, kurkumin ataupun yang lainnya. Kemudian kadang-kala kita mengaduk gitu kan, pas cek non saya bahasanya cek mubal gitu kan. Tapi kemudian langsung minum, nah ini yang agak salah ini caranya. Biarkan dia menetap dulu. Yang kita minum adalah sarinya. Meskipun disaring itu masih bisa, tapi dibiarkan mengendap dulu. Nah, air yang di atas yang kita konsumsi. Nah, kemungkinan yang kok ada yang konsumsi jamu sering, tapi kok ada penggumpalan di ginjalnya, ada filternya, ada sesuatu yang menggumpal di sana, ada batu ginjal ataupun yang lainnya, itu bukan kemungkinan salah konsumsinya, cara mengkonsumsinya. Kemudian kurang minum, kurang olahraga, lifestyle kita yang semua sekarang teknologi, semua pakai remote, semuanya otomatis dan macam-macam ya, kita akan mengurangi semangat kita untuk gerak dan macam-macam. Nah, ini juga akan mempengaruhi kurang olahraga ya. Bahkan saya itu usia 20 tahun kurang, tapi karena jarang olahraga, naik tangga dan ngos-ngosan gitu. Kalau teman-teman sudah sering luar biasa nih jogging ataupun apa, saya yakin kalau usia 30 tahunan lebih itu pasti akan masih semangat untuk naik tangga dan macam-macam. Ini juga mempengaruhi. Istirahat kurang, deep sleeping, banyak penelitian mengenai deep sleeping, bagaimana pengaruh dari deep sleeping, termasuk bagaimana pengaruhnya ada aturan kita. Kalau dari tipe Nabawi, kalau Muslim ada aturan di mana setelah sholat isya itu juga harus tidur. Kenapa? Karena tubuh kita harus ada fasenya regenerasi. Fase regenerasi di mana sel darah merah regenerasi, di mana sel hati akan regenerasi, darah kita akan beregenerasi ketika kita tidur. Tapi karena kurangnya tidur kita, biar sering tidur malam dan macam-macam, itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Yang paling gampang dilihat adalah dari raut wajah kita yang kurang tidur pasti akan nampak. Itu hal yang simple. Kulit mungkin akan seperti kering, badan rasanya lemes-lemes dan macam-macam. Meskipun digantikan dengan tidur siang, beda ya. Kita lembur malam, kemudian diganti tidur siang full berapa jam, itu balas dendam seperti itu. Itu tidak akan bisa menggantikan tidur malam yang efektif, yang dalam deep sleeping. Meskipun tidur malam hanya sekitar 3 jam 4 jam, tapi ketika itu yang deep sleeping yang bagus, itu akan lebih bagus daripada tidur dari pagi sampai siang. Karena ada fasenya perbedaan waktu, di mana fase itu di waktu ini tubuh akan mengalami regenerasi. Kalau dalam konsep Yin Yang ada unsur gelombang bumi, di mana kondisi di malam hari itu adalah kondisi yang bagus untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Ketika kita melawannya, maka kita akan mengganggu proses metabolisme dari tubuh. Kemudian yang lain adalah toksit yang berlebih. Ini adalah teman-teman yang sering lupakan.
Kita sering mengkonsumsi banyak sekarang junk food lah, makanan instan macam-macam, enak tenang gitu kan. Cuma kita melalaikan nih. Kalau saya pribadi, oke, makan apapun bahasanya boleh gitu kan. Makan fast food ataupun yang lainnya boleh lah. Tapi saya bisa protek diri. Harus ada komplementernya nih. Makan macam-macam boleh, tapi juga harus ada penangkalnya gitu kan. Contohnya simpel mawon, misalnya Bapak Ibu, kalau bisa kita mendekati puasa, besoknya kemudian Idul Adha, yang sering makan kambing, ya daging kambing atau sapi yang lainnya, konsumsi daging berlebih pasti akan bikin darah kita bergejolak gitu kan, akhirnya pusing dan macam-macam. Tapi tradisi kita sering menggabungkan dengan sayuran yang lain, misalnya timun, kubis ataupun yang lain-lainnya, fungsinya adalah untuk menetralisir. Atau kita kenal ada zaitun yang akan menstabilkan peredaran darah dan macam-macam. Nah, itu kita perlu tahu seperti ini. Bahasanya adalah kita tidak bisa menghindari semuanya dengan secara sehat, tapi kita bisa mengimbanginya dengan komplementer yang lain. Contohnya adalah nanti kita akan sharekan juga ke teman-teman. Tadi belum di-share materi mungkin ya, atau bisa melihat dari monitor. Banyak toksit nih akibatnya kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang fast food ataupun yang lainnya yang berlebihan. Itu akan mengganggu toksit, akan mengganggu proses usus kita, ataupun lifestyle kita nih yang mungkin kebanyakan sering makan malam itu mepet tidur gitu, mau tidur tapi masih makan malam gitu. Atau makan malam mie instan tambah nasi gitu, kemudian nggak ada 1 jam tidur. Itu juga berpengaruh, itu bisa meningkatkan glukosa dalam tubuh. Dan makanan ketika kondisi kita tidur, makanan itu tidak akan dicerna, dia akan mengendap dalam usus. Organ tubuh kita yang bergerak ketika tidur itu hanya jantung dan paru, yang lainnya istirahat. Maka perut kita terus kemana makanannya, dia akan mengendap. Kita ketahui makanan di luar aja bisa basi, apalagi dalam tubuh kita yang lembab, banyak cairan, banyak zat, bahkan ada bakteri di sana, ya itu akan mengganggu. Secara tidak langsung kita sadar tidak terasa glukosa naik. Menurut saya mungkin perut akan jadi buncit dan macam-macamnya. Nah, itu bisa berakibat detox yang banyak. Nah, kita perlu nih namanya detoksifikasi, menetralisir tubuh. Bagaimana caranya? Kalau dalam Tibbun Nabawi kita ada konsep yang namanya adalah ilahiyah, kemudian ilmiah, alamiah dan ilmiah. Kita harus mengkombinasikan itu. Karena pribadi saya adalah muslim, mungkin teman-teman dari agama yang lain, saya tidak akan meranah ke kitab yang lain ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi sebagai saya muslim, saya akan membahas dari konsepnya muslim. Yang pertama adalah ilahiyah. Kita mempercayai Tuhan sudah mengajarkan kita bagaimana banyak cara untuk memprotek diri kita. Bahkan di kitab suci dituliskan makanan apa yang boleh kita konsumsi, makanan apa yang tidak boleh konsumsi. Bahkan disebutkan di beberapa ayat tertentu, ini loh ada nama makanan yang bagus ini dikonsumsi untuk tubuh kita, dan riset sudah membuktikannya. Next. Next. Oke. Dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Al-Insan ayat 17, salah satunya yang bagus untuk konsumsi adalah jahe. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Nanti bisa dicek dalam artian di Dupak ya, Indonesia disebutkan jahe di sana. Kemudian madu, semua sudah tahu fungsi dari madu dan banyak riset tentang madu. Bahkan kalau saya melakukan perawatan luka sendiri, kita juga menggabungkan dengan madu. Memang ada pengaruh yang luar biasa dari itu. Kemudian ada buah delima dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 68 sampai 69 disebutkan di sini. Tapi saya tidak akan membahas semua karena keterbatasan waktu. Next. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan itu ada dalam 3 hal: minum madu, bekam, dan kai atau sundutan api. Aku melarang umatku berobat dengan kai. Yang poin di sini yang saya akan bahas, versi saya adalah untuk membahas sedikit tentang kaping ataupun bekam. Ya, madu kita sudah banyak ketahui, nanti kai mungkin sesi yang lain kita ketahui. Sekarang kalau kai, sundutan api, kalau sekarang lebih dikembangkan dengan modern, misalnya dengan kanker itu mas, kemoterapi, kemudian infrared dan macam-macam. Ini mohon koreksi ya Pak Mustafa ketika itu salah. Nah, pertama tentang konsep ilahiyah, ini ada Dr. Benjamin, beliau Direktur Kardiovaskular dan Epidemiologi Genetik dari Amerika. Penelitiannya tentang hubungan puasa dan mengurangi resiko penyakit jantung.
Nah, penyakit jantung kita karena salah satu penyebabnya adalah banyaknya kolesterol di dalam darah. Kolesterol tidak buruk dalam darah. Maka salah satunya adalah dengan berpuasa. Dari konsep ilahiyah, Islam membahas tentang puasa. Agama lain juga membahas tentang puasa. Bahkan dokter-dokter akan menyarankan puasa misalnya ketika ada pasien yang kontrol lemaknya tidak bagus ataupun ada mengalami mah yang kronis. Salah satunya adalah dengan berpuasa, mengistirahatkan. Karena kita sudah tahu konsep puasa. Ketika kita puasa, maka tubuh kita itu mau tidak mau akan mencerna apa yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita makan, kita akan langsung mencerna, glukosa kita akan berubah jadi tenaga. Tapi ketika kita puasa, tidak ada makanan yang kita cerna. Yang dicerna adalah simpanan. Simpanan. Kalau kita ada lemak, lemak kita yang diolah. Kalau ada kolesterol ataupun yang lainnya, itu yang diolah. Maka ini mendetoksifikasi secara alami sebenarnya. Pertama adalah puasa. Kemudian tentang kunyit, ya ini yang sedang hitsnya. Saya hanya akan mengutip karena saya bukan bagian farmakologi, dan teman-teman ada yang sudah paham. Kunyit atau kurkumin yang kita kenal, ini ada yang mengatakan ini bagus nih buat melawan virus corona, meskipun sebenarnya belum ditemukan riset jelas. Tapi ada opini mengarah ke sana. Ini dari Dekan Sekolah Farmasi ITB, Bapak Daryono Hadi, menjelaskan bahwa kunyit mengandung senyawa metabolit. Senyawa ini merupakan bahan alam berupa kurkumin yang dilaporkan memiliki potensi terapeutik yang beragam. Seperti yang pertama adalah antibiotik, ini alami. Kemudian antivirus, antioksidan, anti kanker, dan untuk penanganan penyakit Alzheimer. Ini dikutip dari laman resmi ITB waktu itu hari Jumat 3. Next. Nanti akan saya share ke teman-teman. Ya, ini ada beberapa jurnal kita ambilnya dari Elsevier. Jadi kalau jurnal di sini berarti sudah terindeks, sudah bisa, bahasanya adalah teman-teman pakai sebagai rujukan. Dan kita ambilnya sengaja ambil dari Elsevier di mana dunia sudah mengakui kurkumin ini memang bagus, ada kandungan untuk antioksidannya, anti penuaannya, antibiotiknya, bahkan untuk mengurangi stres. Next, Mas. Kemudian yang disebutkan tadi ilahiyah, al-insan tadi tentang penyebutan jahe, kita sudah tahu, teman-teman sudah kenal jahe ya. Ini adalah makanan ataupun tanaman herbal yang sering kita ketahui, bahkan sering dikonsumsi. Konsep pengolahan jahe, bahan dari alami yang akar-akaran itu dengan cara air panas. Jadi kalau teman-teman mengolah, kalau ada perbedaan mengolah bahan dari akar dan daun. Jika dari akar itu harus dengan air yang panas yang mendidih agar bisa keluar. Maka sekarang ada yang dikeprek, kemudian dibakar dulu, ataupun itu variasi. Tapi untuk konsep yang herbal dari daun itu tidak boleh dengan air yang terlalu panas. Itu nanti akan mengurangi kandungannya. Tapi untuk konsep jahe adalah dengan panas. Dan ini memiliki sifat anti-inflamasi, anti peradangan, kemudian antioksidan yang tinggi juga, dan bisa untuk mengurangi penyakit-penyakit degeneratif, penurunan fungsi seperti diabetes dan hipertensi. Next. Nanti saya sampaikan beberapa, teman-teman akan saya share ya, karena saya tidak akan bahas di sini karena keterbatasan waktu saya. Next. Ini salah satu al-hijamah. Jadi kalau di nama luar namanya bekam itu banyak nama gitu. Kalau kita kenal dulu namanya canduk, catuk, kop, ya mbah kita mungkin namanya kop pakai gelas. Itu kalau kita kenal namanya adalah bekam api. Nah, itu gunakan dulu namanya kop. Kemudian kalau di Eropa ada cupping atau fire battle. Kemudian di Cina ada pohakwan. Kemudian Arab disebut al-hijamah. Baik, Mas. Pada konsepnya secara bahasa yang membekam itu adalah kita membuat vakum, penghisapan kulit untuk mengeluarkan darah dari permukaan kulit. Jadi ada tahapan bekam itu kita kenal kalau kita matchingkan dengan konsep yin yang TCM, itu ada bekam basah, bekam kering, dan bekam api. Ini fungsinya salah berbeda. Yang kita ketahui kebanyakan adalah bekam basah, di mana kopan pertama itu adalah membuat kulit kita vakum. Ada tahapan di mana di situ akan istilahnya adalah memberikan efek anti nyerinya atau bius alaminya. Ya, ini teman-teman nggak takut
bekam itu kok pakai sayatan keluar darahnya pakai jarum, itu tidak akan sakit karena fase pertama adalah pengungkapan itu sudah akan merangsang untuk tubuh kita itu punya apa namanya kebal itu apa ya? Kebal apa itu Pak? Mati rasa seperti itu ya. Apa namanya itu, bius lokal ya, apa istilahnya sudah di blank nih. Nah itu pertama dengan cupping pertama itu akan seperti bius apa alami awalan dulu. Nah ketika kemudian disayat itu yang darah yang dikeluarkan, dan ketika ngekop itu bikin daerah itu vakum terhadap udara, yang ditarik itu adalah darah-darah statis. Ya, ini beda dengan donor darah gitu. Donor darah itu darah yang cari darah yang bagus, darah bersih campur, tapi ketika bekam itu yang diambil adalah darah kotor, darah statis yang sebenarnya tubuh itu tidak perlu, tapi masih ada di situ. Tapi yang ganti gitu. Itu bahasanya adalah tap olinya manusia itu. Ada beberapa riset nanti saya sampaikan ke teman-teman, nanti bisa nge-review tentang alijamah, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Cina, tapi di negara barat sudah dikembangkan. Sebenarnya kalau kita mau lihat flashback masa lalu, misalnya dari sejarahnya Nabi Nuh kalau nggak salah, ada konsep bekam dengan cara melempari seseorang dengan batu, kemudian bikin dia memar bekam. Ada daerah tertentu di titik itu harus dibikin memar ataupun peradangan. Ini konsepnya garis meridian. Kalau kita mengubah di tubuh kita itu ada namanya garis meridian, yang dimana garis meridian itu menghubungkan dengan organ-organ. Kalau ada teknik akupuntur itu ada titik-titik tertentu yang itu berhubungan dengan saraf. Misalnya di telapak tangan, ya sebenarnya kita ada seminar dan workshop untuk komplementer juga sebenarnya, tapi kita nggak bisa ya. Misalnya adalah tentang vital sign, diagnosa telapak tangan sebenarnya. Nah ini ada kaitannya dengan saraf-saraf. Kalau teman-teman saya gambaran adalah sandal kesehatan. Ini teman-teman bisa lihat sandal kesehatan itu ada gambar organ-organ dan macam-macam. Nah kenapa kok bagian kaki bisa menghubungkan dengan lambung? Kenapa kok berhubungan dengan paru dan macam-macam? Itu adalah titik-titik meridian. Nah, ketika ada satu titik itu ditekan, ada contoh yang komplementer sekali namanya akupresur. Beberapa titik ditekan itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh, akan mempengaruhi organ-organ tertentu. Nah, di bekam, akupuntur, akupresur itu titiknya bersama seperti itu. Next. Ini saya kasih gambaran. Ini adalah contoh garis meridian di Cina yang populer. Teman-teman suka nonton Naruto. Naruto itu ada cakra chi, ada ki. Nah, itu adalah sumber energi. Nah, itu bukan sekedar fiktif gitu kan, tapi juga ada dari ilmunya. Meridian itu adalah jalur lintas energi dalam tubuh. Jika jalan energi pada meridian lancar, maka akan tercipta keharmonisan dalam tubuh. Tubuh kita mampu melalui penyakit. Sebaliknya, jika terjadi hambatan meridian, maka akan memunculkan gangguan kesehatan. Meridian berbeda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah terhambat, kita tahu organ yang kena yang mana, tergantung pembuluh darahnya yang mana. Tapi kalau garis meridian ini adalah garis energi. Tubuh kita bisa memperbaiki ketika energi kita bagus. Kalau nanti bahas energi akan lebih panjang ya, nanti ada versi yang lain. Oke, next. Nah, mensinergikan antara Tibun Nabawi, TCM, kemudian modern medicine. Ini yang pertama dari Tibun Nabawi adalah dasar dalil yang tentang membekam. Kita konsep ilahiyahnya ada enggak atau dalam kitab suci? Oh, ada ternyata. Pendapat para ulama misalnya, kemudian sunnahnya seperti itu. Kemudian kita matchingkan nih dalam ilmu tradisi TCM, kita bisa mengkombin, ternyata bisa digunakan untuk diagnosa juga. Ada konsep panas dan dingin, herbal panas dan dingin, ada konsep yin dan yang. Tadi kalau kita katakan ke bekam dulu alijamah, bekam mungkin bekam basah, tapi kita kombinasi ternyata ada nih bekam basah, bekam kering, bekam api. Kemudian modernnya bagaimana? Teknisnya membekam itu dengan cara aseptik yang steril misalnya. Penggunaan alatnya harus benar yang seperti apa biar tidak terjadi infeksi dan macam-macam. Nah, kita combine misalnya. Next. Nah, ini konsep pertama tentang cupping adalah cupping pertama itu akan memunculkan hormon endorfin, kebahagiaan, seneng nih, happy. Kemudian akan memunculkan faktor analgesik. Nah, ini. Nanti ketika dibekam maka tidak akan terasa sakit. Kemudian ada stimulus organ meridian yang seimbang. Ini yang bekam pertama, cupping pertama, penarikan pertama. Ini harus konsepnya harus titiknya harus pas. Kemudian waktunya juga harus tepat. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Dan titiknya harus pas. Kemudian perlukaan ada
ketika perlukaan dengan sayatan ataupun dengan jarum sesuai dengan titik akupuntur ataupun akupresur atau titik yang pas, maka akan memunculkan makrofag imunitas. Kita tahu makrofag tugasnya adalah memakan benda asing dalam tubuh kita. Imunitas kita akan meningkat ketika terjadi perlukaan di sana. Tubuh kita akan berpikir, oh ada sesuatu di sana nih. Ketika ada konsep misalnya luka nih, luka kena sayatan dan macam-macam, tubuh kita akan merespon, oh di daerah sana itu luka, akan mengirimkan sel darah merah banyak di sana, mengirimkan trombosit, mengirimkan leukosit di sana, dan itu adalah fokus untuk penyembuhan. Ketika yang dilukai adalah garis yang pas, meridian yang menghubungkan dengan pembuluh, yang menghubungkan dengan organ kita yang pas, yang sedang sakit, maka itu akan memunculkan penyembuhan. Kemudian menggunakan nitric oxide yang membantu untuk proses penyerapan oksigen oleh bahkan pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lancar. Kemudian di cupping yang kedua, setelah di permukaan kemudian dilakukan cupping lagi. Ini akan menarik radikal bebas, sel-sel darah akan mengalami generasi karena kita akan menarik sel darah statis yang mati. Ini konsep untuk yin yang dari bekam kering, bekam basah. Kita kenal ada unsur dalam tubuh kita, itu ada angin, panas, dingin, kering, lembab, api, darah, statis, energi. Tidak semua bisa dipukul rata dengan bekam basah, tidak semua bisa dipukul rata dengan bekam api, tidak semua bisa bekam kering. Karena ada kondisi saya ketemu pasien baru di bekam kering sudah liar gitu loh. Sudah liar jangan dilanjutkan bekam basah gitu. Kadang menurut saya HPHI salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman, nanti akan disampaikan Pak Mustafa, memfasilitasi teman-teman untuk melakukan terapi yang SOP-nya yang benar. Karena jauh sebelumnya teman-teman yang di luar medis sudah melakukan terapi ini, cuma kadang tidak memperhatikan konsep ini. Sehingga ada yang ketika dibekam kok malah sakit, dibekam kok malah tidak pas ataupun yang lainnya, karena tidak kurang memperhatikan konsep. Misalnya nih, untuk bekam basah itu bagus untuk tubuh yang terlalu banyak angin dan panas. Tapi nggak boleh dingin dan kering. Ketika tubuh dingin di bekam basah tidak bisa. Karena ketika tubuh dingin di bekam basah maka banyak energi akan terbuang. Panasnya akan semakin terbang, akan semakin hipotermi, ini tidak boleh. Kemudian pasien yang panas api, yang bergejolak, contohnya kalau api itu contohnya adalah sedang bergejolak darahnya, ini bisa dilakukan bekam basah. Darah statis yang banyak bisa dilakukan bekam basah. Energi yang berlebihan, aktivitas, ada orang yang over gitu kan, melakukan tindakan sampai melupakan istirahat gitu kan. Kadang dengan cara bekam ini pun bisa memberikan efek relaksasi, hanya bisa istirahat. Misal bekam kering bagus untuk banyak tubuh yang anginnya, banyak unsur angin, banyak unsur panas. Tapi kering tidak bagus untuk dingin, dan untuk bekam kering tidak bagus untuk tubuh yang dingin atau kondisi kulit yang kering. Contohnya adalah dengan kulit yang kering, bisa lihat di sana. Kemudian banyak api ataupun energi yang berlebih bisa dengan bekam kering. Kemudian bekam api yang kenal-kenal mbah-mbah kita orang terdahulu dengan kop, itu bagus ketika unsur angin tubuh kita banyak. Tapi ketika badannya panas tidak bagus ketika di kop. Makanya kalau rata-rata yang di kop itu adalah mbah-mbah atau sedang masuk angin dulu itu. Masuk angin dikasih bekam api. Ketika kondisinya dingin kasih bekam api, ini akan menstabilkan. Karena konsep yin yang itu adalah menstabilkan. Ketika tubuh kita itu panas, maka harus dibikin adem, stabil. Ketika tubuhnya dingin, maka panasnya di tubuh harus ditingkatkan. Ini salah satunya untuk menstabilkan ada dengan cara bekam. Mungkin dari saya cukup sekian untuk sesi pertama hari ini. Nanti pertanyaan teman-teman bisa chatkan di sana, ataupun nanti di share di grup, silahkan sampaikan di grup, kita akan menjawab ya. Itu Mas Beni, saya tawarin Mas Beni. Terima kasih kepada Bapak Pandu yang telah menyampaikan materi tentang komplementer secara umum. Setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana polanya, pola hidup sehatnya, dan lebih mengarah ke bagaimana metode bekamnya. Sangat kompleks sekali dan sangat membangun paradigma kita dalam berpikir bagaimana ternyata luas sekali ketika kita bicara masalah keperawatan, tidak hanya tentang kebutuhan dasar manusia saja, masang infus saja atau injeksi saja, tapi bagaimana kita juga bisa mencoba untuk berperan. Berperan di sini melalui komplementer sendiri. Karena apa itu namanya, sebagai perawat kita tidak serta kesehatan yang secara spesifik saja, tapi bagaimana kita bisa merambah ke dunia yang lain,
merambah ke dunia umum, merambah hal-hal yang kiranya bisa membangun kesehatan bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Pandu. Nanti terkait masalah tanya jawab nanti kita bisa diskusikan di grup yang sudah disediakan oleh panitia. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Pandu. Oke, ucapkan terima kasih kepada Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seminar pada pagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, di mana pembicaranya nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mustafa dengan beliau sebagai owner klinik dan apotek sehat Megunani dengan tema unggul keperawatan, komplementer dan home care. Sebelumnya di sini saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari beliau, di mana nama Haji Muhammad Mustafa SPSIS KPNS, tempat tanggal lahir Sukoharjo 13 Mei 1970, agama Islam, alamat Gading Baru, Pelang Wetan, Klaten Utara. Adapun riwayat pendidikan beliau pada tahun 1990 lulus SPK Depkes Klaten, 1992 lulus ujian persamaan SMA, 2003 lulus Fakultas Psikologi UMS, 2006 lulus D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Klaten, di tahun 2013 lulus Sarjana Keperawatan dan 2014 lulus Profesi Keperawatan Nurse. Adapun riwayat pekerjaan pada tahun 1990 hingga 2011 beliau bekerja di IBS RSI Klaten. Untuk tahun 2009 hingga sekarang beliau menjadi owner klinik dan apotek sehat Megunani. Adapun riwayat organisasi beliau sebagai Ketua Komisariat PPNI RSI Klaten pada masa bakti 2000 hingga 2010 dan Ketua Divisi Kesejahteraan Kabupaten Klaten dari tahun 2010 hingga sekarang. Nah, adapun riwayat pelatihan beliau sangat banyak sekali. Adapun yang paling baru adalah di tahun 2015 ada pelatihan pengobatan herbal Natura Fit dan kuliah herbal Tibun Nabawi di tahun 2015. Selanjutnya adalah pelatihan bekam, sangat berjenjang kayaknya ini. Di tahun 2010 pelatihan bekam pertama HPA, 2011 pelatihan bekam dengan CV Al Biruni, di tahun 2013 pelatihan bekam sinergi dan ujian standarisasi nasional ABI. Terus yang tahun 2014 pelatihan bekam LPK Ikhlas. Berarti sangat berjenjang sekali dan kompleks sekali pelatihan bekam beliau. Nah, berikut klinik beliau ya yang berada di Klaten ya, di Klaten belakang RSI. Nah, mari untuk menyingkat waktu kita sambut bersama-sama Bapak Muhammad Mustafa dengan aplaus yang meriah bersama-sama. Langsung saja Bapak, di mana nanti waktu adalah 40 menit, di mana selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi bila nanti waktu memenuhi. Ya. Terima kasih Mas Bani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kalau saya sebenarnya berdiri di sini ingin nanti saya fikkan tadi dengan Mas Pandu secara teorinya mungkin gimana cara mengaplikasikan ilmu komplementer holistik ini menjadi sebuah ujung tombak praktek keperawatan kita yang lebih berisi, lebih Megunani, lebih menyehatkan Indonesia gitu. Ini akan paparan semacam ini kita angkat dan kita lebih kemandirian kita akan tertancap di sini. Nah, ini sekilas info waktu dulu Pak Edi Wur syukuran itu kita diundang di Grobogan itu. Sebenarnya perawat
masuk ke DPR RI ini sangat berguna sekali. Dan waktu sekarang ini kemarin PPNI Jawa Tengah juga mengalami yang namanya penolakan oleh oknum masyarakat di Ungaran itu. Saya lihat di YouTube-nya itu Pak Edi garda depan membela, akhirnya juga gubernur bersuara, akhirnya Kapolda Jawa Tengah juga bersuara. Mungkin kalau kita nggak punya strategi ini mungkin akan lain gitu loh. Nah, makanya kita juga tanda bergabung nasional atau di Jawa Tengah ini mengenakan lengan pita hitam di kanan. Nah, semoga almarhumah bisa diterima di sisinya dan kita doakan ya. Alhamdulillah, langsung saja ya. Ini sebenarnya panjang sekali himpunan perawat holistik ini. Kemarin Mas Pandu suruh tentang waktu dulu sebenarnya 2015 ini kita sudah diundang oleh Pak Edi Wur untuk membuat suatu himpunan di JI senternya kantor keperawatan Jawa Tengah itu. Diundang waktu itu, difasilitasi, itu dibentuk semacam himpunan. Alhamdulillah pada waktu itu sebenarnya sudah bergulir, akhirnya agak terpental juga, baru lahirnya sebenarnya waktu itu kurun waktu tanggal 2015 bulan 5 tanggal 5 itu kata-kata 5 itu ada yang semacam itu juga. Akhirnya yang ini di waktu itu konferensinya di Bali, telur itu akhirnya pecah juga sejak 2018-19 itu. Nah, sebenarnya ada salam holistik sebenarnya. Nanti bagi rekan-rekan itu ada body, mind, soul itu. Nah, ini kalau salam holistik, body, mind, soul. Nah, itu salam keperawatan holistik. Nah, nanti suatu saat kalau kita lebih kenal dan nanti bisa masuk menjadi anggota HPHI Jawa Tengah nanti secara nasional, kiprah-kiprah ini yang akan kita junjung tinggi. Sebenarnya pada dekade ini keperawatan holistik itu kalau saya lihat itu pas sekali. Karena praktek keperawatan kita dengan ujung tombaknya herbal yang saat ini akan diangkat, bekam, hipno, poin puntur ini akan 4 ini nanti akan digulirkan dulu. Sebenarnya ada treatmentnya itu kurang lebih di atas 15-an yang kita akan kita godok dulu itu. Alhamdulillah ini sudah mulai. Sebenarnya sudah mulai, alhamdulillah sudah semuanya yang praktek-praktek holistik di daerah itu sudah banyak sekali. Dia sudah pakai herbal, pakai pijat, pakai bekam, pakai hipno itu alhamdulillah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama Bali, NTT yang sudah ada ini sudah bergelombang. Akhirnya pada waktu masa ini ada timbul suatu wabah pandemi ini luar biasa. Ini sebenarnya peran kita sangat menentukan untuk keperawatan Indonesia sehat itu sebenarnya. Nah, marilah nanti para pakar holistik akademisi itu membuat pendidikan, membuat suatu suatu guliran yang bisa dibaca masyarakat itu luar biasa. Sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh Mas Pandu itu banyak sekali tata cara untuk menghadapi virus corona itu. Kalau saya lihat di WA grup itu banyak sekali. Itu kemarin yang baru itu dari dokter itu tentang manfaat bawang putih, itu ada juga. Ada lagi dari seorang holistik, tapi
persatuan yang lain itu ada juga tentang air kelapa untuk detoxnya. Ada juga oleh pakar holistik atau Dr. Yenul Akbar itu tentang empon-empon. Tadi banyak dibahas kunyit, jahe, serai, terus jeruk nipis itu kita cor pakai air panas itu luar biasa khasiatnya dan kita menyegarkan. Yang ada seorang dokter yang untuk cara membuat antibodi atau melawan virus corona itu dengan cara pakai masker. Kemarin dengan kuatnya sudah diuji, dengan DD itu juga diuji, dengan akhirnya sebenarnya sangat simpel sekali. Dengan pakai masker itu hirupan udara yang keluar masuk itu yang sangat membunuh kuman. Sebenarnya itu mau dipraktikkan oleh seorang dokter, tapi saya agak lupa namanya itu. Nah, ini sudah diflorkan di masyarakat. Masker itu akhirnya 1 hari sebelum dia bicara, WHO menganjurkan, mungkin tercium di sana, WHO menganjurkan itu seluruh harus pakai masker karena akan membunuhnya. Itu sebenarnya penelitiannya dia juga. Terus ada bekam juga. Sebenarnya bekam ini untuk kekebalan tubuh juga oleh Dr. Yenul Akbar. Akhir-akhir ini dari Dixa Medica untuk secara konvensionalnya. Nah, kita nanti bergerak di dalam bidang non konvensional untuk perawatannya, itu ya. Langsung saja ini adalah logo nasional, ini DPW Jawa Tengahnya. Nah, sebenarnya dasar pijakan sudah undang-undangnya sudah jelas sekali. Itu tentang nomor 38 tahun 2014 pasal 30 ayat 2 huruf M, melakukan penata-laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Inilah dasar pijakan untuk perawat melakukan terapi holistik. Alhamdulillah dengan bergulirnya dulu undang-undang praktek perawatan mandiri, terus bergulirnya ada himpunan keperawatan holistik, terus ada di mana-mana. Ini suatu perjalanan yang luar biasa untuk para pendekar mensehatkan masyarakat secara non konvensional. Nah, jadi ini peran kita untuk merawat Indonesia sehat, itu ya. Sebenarnya sudah ada dasar pijakannya, sudah ada organisasinya, sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan khawatir rekan-rekan semuanya keperawatan baik profesi yang lain bidang, pasti semuanya sudah ada tentang komplementer atau tentang holistik pijakannya. Nah, ini untuk akhirnya Permenkesnya 2019 juga sudah diatur juga, luar biasa sebenarnya. Kita tinggal di mana untuk lebih maju suatu organisasi atau himpunan perawat holistik ini untuk mewadahinya. Sebenarnya nanti secara bisnisnya nanti dulu ya. Nah, ini sebenarnya kata-kata ini sudah saya buat sejak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu sebenarnya. Kita sudah mengajak go herbal, go organik, go green ini. Karena yang semacam ini ranahnya untuk kembali ke non konvensional itu apa ya? Hero energi positifnya di sini sebenarnya. Ini kalau tadi kita manusia itu terlalu banyak kimianya sebenarnya, itu seperti tanah sekarang itu banyak ureanya. Sawah itu kalau ureanya atau zat kimianya banyak, persawahan itu sekarang sudah tidak ada cacing tanahnya itu. Apalagi wader cendol itu sudah tidak ada, apalagi cacingnya tidak ada. Akhirnya tanahnya itu bangga. Akhirnya di kade sekarang ini pemerintah meningkatkan go organiknya untuk kembali lagi menyuburkan tanah. Atau sekarang juga sama saja, tubuh kita itu seperti tanah, karena kita terdiri untuk manusia itu ya tercipta dari unsur tanah itu sendiri. Kalau kita unsur tubuh itu sudah teracuni lebih luar biasanya, akhirnya akan terjadi untuk namanya di mana untuk menyeimbangkan harus di detox. Nah, detox dulu,
ada herbal yang namanya non konvensional ini, itu untuk menyemangatkan sel-sel dulu lagi. Akhirnya akan hidup kembali lebih fit gitu ya. Tadi banyak diceritakan Mas Pandu tentang puasa, tentang yaumul bidnya, terus tentang bekamnya, sunahnya. Itu insya Allah itu pun sebenarnya proses detox yang luar biasa. Itu belum herbalnya, belum timbun nabawinya. Ini kalau terkombinasi atau asuhan keperawatan kita terkombin di situ, lebih akan menciptakan kemandirian kita dan menciptakan lebih leluasa Indonesia betul-betul sehat. Kalau nggak percaya ini nantilah, karena alhamdulillah adanya segi positifnya corona ini, itu masyarakat akhirnya tahu tentang herbal, kehebatan perawatan, kehebatan khasiat alamnya, kehebatan kembali ke alam itu luar biasa. Jadi kita tidak usah promosi besar-besar, apalagi sekarang juga ada orang pintar akhirnya kembali ke herbal. Itu sebenarnya kata itu sudah dicuatkan yang dulu-dulu, ya kan? Itu ya. Nah, ini sekelumit tentang dulu sebenarnya saya itu praktek keperawatan, terus akhirnya kami akan bentuk menjadi sebuah klinik dan apotek. Karena ini perjalanan panjang saya, alhamdulillah. Terus ini mencoba dengan tanaman herbal ini. Kita sebenarnya akan go green dengan beberapa tanaman, sejuta bunga, sejuta manfaat yang disenkan di Kabupaten Klaten. Sebenarnya luar biasa ini. Sebenarnya itu daun bidara. Ini pun suatu segi yang masyarakat itu sangat membutuhkan sekali. Nah, ya. Nah, nanti ini kotak-kotak semacam ini sebenarnya ini ada sebuah entrepreneur atau kewirausahaannya. Nah, ini nanti akan saya terangkan. Coba saya menjelajahi dulu tentang set saya ya, terapi akupuntur. Nanti di sini, nah ini ada terapi akupunturnya. Alhamdulillah kami juga bisa kerjasama dengan D3 Akupuntur, karena tidak akan mungkin akan kami tangani sendiri. Nah, ini untuk terapi akupuntur kecantikan dari lulusan D3 Akupuntur. Nah, ini untuk terapi bekam. Kembali lagi aja, nanti saya terangkan satu-satu ya. Sebenarnya di sini judulnya itu klinik dan apotek sehat migunani. Saya langsung saja, kalau dulu itu sebelum ada keperawatan holistik, sini tak kasih komplementer. Akhirnya timbul perkumpulan keperawatan holistik. Ini harus saya ubah lagi menjadi holistik untuk menyamakan persepsi para pakar-pakar keperawatan itu. Alhamdulillah klinik atau apotek kami itu ada sebuah pelayanan herbal map. Nanti di satu sudutnya ini luar biasa sekali. Sepertinya di Solo Raya ini, di tempatnya Solo Raya adalah perputarannya herbal nasional. Sebenarnya orang Solo Raya pun, ini pun herbal ini ada D3 jamunya, ada pusat penelitiannya, BPTOT Tahumangunya. Tinggal perawat cepat-cepat gabung untuk membuat adanya herbal map-nya. Herbal map itu suatu praktek mandiri, nanti di situ ada ruangan khusus, nanti ada gambarnya, bentar ya. Ini alhamdulillah herbal map di pojok apotek itu luar biasa hasilnya. Karena masyarakat kalau berkunjung itu tinggal memilih antara konvensional atau non konvensional. Nah, di sini pun akan luar biasanya itu 1 bulan itu kurang lebihnya pendapatannya itu akan tambah terus. Apalagi dengan ini adanya penjualan madu sekarang itu luar biasa. Penjualan kurma juga luar biasa. Adanya virus corona ini. Jadi masyarakat itu juga berbondong-bondong untuk mencari namanya kekebalan tubuh. Ini hasilnya ya kurang lebih antara 10-an lah. 10 jutanya itu ada lah dalam 1 bulan ya.
Apalagi bekamnya tadi diceritakan untuk teknik-teknik bekam. Sebenarnya di keperawatan holistik itu ada Mas Pandu sudah menceritakannya, jurnal-jurnalnya, penelitiannya. Apalagi untuk di profesi di sebelah non kesehatan itu sudah mengangkat perkumpulannya bekam. Dan di keperawatan pun dan di kebidanan pun harus juga sama-sama gitu. Sama-sama untuk menyehatkan bangsa dan negara ini. Alhamdulillah bekam ini sudah diminati di masyarakat di tempatnya Klaten itu. Alhamdulillah 600 per bulannya, 600 orang alhamdulillah. Dari dulu itu sejak pertama itu 1, 2, 3, alhamdulillah sekarang sudah. Cuma ini dalam keadaan virus corona agak turun sedikit karena masyarakat tidak boleh keluar sembarangan. Tapi kita beli pendidikan ini bekamnya. Akupuntur alhamdulillah kita kalau nanti ini Pak Hanung ini sebenarnya ya, kita pakai poin akupuntur. Kalau akupuntur nanti ini sudah ada D3 akupunturnya sebenarnya. Nah, kita bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama integritas dari satu pelayanan. Nah, itu alhamdulillah akupuntur pun juga tidak kalah. Saya punya tenaga akupunturis kurang lebih 4 orang. Alhamdulillah juga bisa membiayai. Ya, kalau untuk pijatnya ini sebenarnya keperawatan pun di kebidanan pun juga sama. Sudah ada teknik pijat-pijat karena sama-sama untuk dilatih untuk merawat bayi dan lain-lain supaya semoga dengan ada yang memijatkan itu tahu oh ini stunting atau tidak. Sebenarnya di dalam ilmu herbal ini nanti masyarakat tuh ada madu kelanceng, ada herbal protein tinggi yang namanya sari kutu itu luar biasa. Dan nanti tumbuh-tumbuhan nanti akan di sini program pemerintah untuk menolak terjadinya stunting ini sebenarnya dengan holistik ini kuncinya. Betul, kuncinya di situ. Nah, kalau rawat luka sudah ada. Kalau ini khitan ini juga untuk musiman karena izin saya klinik. Ini sebenarnya khitan ini supaya cepat sembuhnya, supaya tidak rewel dengan orang tuanya ini kasih sari kutu. Ya, mungkin perawatan luka dengan sari kutu dengan menggunakan herbal. Sekarang sebenarnya antibiotik herbal pun ada, anti nyeri herbal pun ada. Sebenarnya antara kebidanan dan keperawatan, saya maaf ya ini tak sangkut pautnya itu. Sebenarnya kita itu pakai endol hijau, endol biru itu boleh. Yang nggak boleh itu endol merahnya aja. Endol merah itu karena lingkaran merah, ya kan? Nah, ini pun dengan khitan ini kalau kita kasih sari kutuk tuh jadi 3 hari udah kering. Apalagi dengan teknik-teknik lem, teknik cincin itu sebenarnya kasih antibody sari kutuk itu luar biasa. Tinggal monggo memilih itu kontrak dengan herbal kutuk itu banyak sekali. Kutuk itu sudah masuk ke rumah sakit. Tinggal saya pun kontrak dengan sari kutuk itu tidak saya sebutkan ya. Itu luar biasa. Saya sudah tanda tangan kontrak itu 3 kali. Jadi dengan kita pas khitan gini luar biasa pengeluarannya sari kutuk. Nah, kalau khitan ya paling tidak minimnya di atas 150 mesti ada lah. Ada yang khitan. Nah, kalau oksigen isi ulang sewa oksigen ini kalau nanti keperawatan pas ada izinnya, izin praktek keperawatan gini, minim ada ininya lah. Nah, ada suatu entrepreneur atau kewirausahanya dipasang ini semuanya. Dan pengetahuan ini paling tidak pemula itu pun di atas minim 5 juta, minim 5 juta. Nah, kita perlu keberanian praktek mandiri keperawatan yang sudah digembor-gemborkan oleh PPNI Jawa Tengah bahwasanya perawat mari kita pakai keperawatan mandiri untuk praktek. Kalau untuk praktek kita akan dikenal dan kita akan membumingkan suatu bentuk keperawatan holistik, apalagi di herbalnya di Indonesia itu adalah nomor 2 setelah Brazil. Khasanah herbalnya luar biasa. Cuma kita tidak paham betul
tentang kearifan lokal kita. Kita dilupakan tentang itu. Sekarang adanya corona, kearifan lokal kita bangkit. Karena Allah menciptakan suatu penyakit, pasti ada obatnya. Sebenarnya obatnya itu di sekitar kita. Cuma para pakar-pakar itu baru tahap penelitian. Alhamdulillah ya sudah masyarakat untuk berbondong-bondong untuk kembali ke herbal tersebut. Itu luar biasa sambutan itu. Sebenarnya ini akhirnya kembali lagi ke sini, ke wirausahaan. Ada home care. Kalau home care biasa, alat-alat kesehatan itu sewa itu sebenarnya kalau oksigen, bed, terus kasur di kubitus itu pun menghasilkan sebenarnya. Kalau delik-delik tentang tentang entrepreneur atau kewirausahaan keperawatan holistik itu, kalau semuanya sudah paham, nantinya kita bergabung dan di situ kita yang godok HPHI, Himpunan Perawat Holistik, digodok untuk membangkitkan. Karena semuanya saja baik tenaga kesehatan itu kurang beraninya ke entrepreneurnya, kurang beraninya ke kewirausahanya. Nah di sini tugas kita untuk dongkrak supaya dia tuh berani. Wong sekolah 3 tahun, sekolah 4 tahun, akhirnya menjadi D3 keperawatan, S1 keperawatan, dia tuh tidak berani karena tidak ngerti jalan hidupnya itu. Kalau dia tahu dan dia paham tentang konsep keperawatan holistik, oh insya Allah jadi suatu profesi yang menyamai lah, ini masuk 10 besar profesi-profesi di Indonesia. Insya Allah itu masuk. Gitu. Kalau nggak masuk ya nanti ke tempat saya aja, tak ajari caranya duit, gitu aja ya. Nah inilah alat-alat adanya nanti keperawatan diklat ini akan diambil oleh HPHI, ya. Nah, di sini tadi sudah terangkan. Di antara akupuntur, bekam-hitan, home care, persalinan, di sini sebenarnya ada ini greenhouse herbal. Jadi mari kita kembali ke Go Green. Go Green yang untuk mensehatkan masyarakat. Paling tidak di tanah pekarangan kita itu ada contoh-contoh herbal. Jadi masyarakat itu paham. Kita pun harus kembali ke sini. Karena ini alam kita luar biasa menyediakannya. Akhirnya nanti akan imbal baliknya itu ada sendiri. Imbal balik secara ekonomi meningkatkan, penambahan lagi, ya kan? Nah ini contoh saja tadi sudah dibahas. Ini tentang bekamnya, ini tentang terapi holistiknya. Ini dari Belanda. Insya Allah kalau tenaga kesehatan yang sudah masuk Permenkesnya tenaga kesehatan itu akan kembali ke holistik, kembali ke komplementer, kembali ke entrepreneur di situ atau kewirausahaan. Dimanapun tempatnya, Anda pasti akan mempunyai suatu keunggulan masing-masing. Itu pun praktek delik sampai leng semut saja pasti akan dicari. Nah ini saya sudah merasakan itu. Nah ini tadi oksigen di tempat saya ini nek gur 2 juta 3 juta ini masuk ini. Karena masyarakat sekarang itu gimana cari oksigen. Baik tenaga kesehatan itu pasti diajari untuk terapi oksigen ini. Ya ini tentang gambaran. Ini di sini ini ada herbanya. Kalau di sini ini tentang konvensional. Nah, itu ada ndol hijau, ndol biru tuh nek dihitung itu wis akeh gitu ya. Nah, ini tentang herba. Ini saya sebutkan saja tentang merek Herbamed karena saya sudah di sini sudah lama. Sudah kurang lebih 12 tahun, 10 tahun ke atas. Ini saya terapi herbanya itu kita mencari yang sudah terbukti di masyarakat. Jadi herbal sekarang itu banyak sekali. Cuma hati-hati cara penggunaan. Ini pun ada ambeien, ada anti stroke, ada luar biasa. Pokoknya yang digoleki walaupun di sana pakai lingkaran merah, di sini ini kita bebas karena ini herbal, ya kan? Dan nanti keperawatan kita masuk di sini. Teknik-teknik ini. Nah ini contoh di Cemani. Sudah ini bisnisnya luar biasa. Apalagi kita akan mencakup bisnis seperti ini. Praktek perawatan terus ngarepe ini
dikasih seperti ini, wes tamat saya Pak ya. Tamat dalam arti kita akan apa ya, panen itu. Karena masyarakat itu sudah berbondong-bondong di sini mencari herbal-herbal, ya lah. Nah, kita pun bisa ngomong, bisa memberi edukasi, bisa memberi kegunaannya apa aja, kita bisa. Nah, ini adalah peran himpunan perawat holistik ini akan mendidik para perawat-perawat holistik ini akan lebih mandiri dan lebih tahu kegunaannya. Nah, ini alhamdulillah namanya joglo keperawatan ini. Di sini untuk ada terapinya bekam akupuntur di sini. Ini ya dulu ya pasien ini karena di depan untuk apoteknya, ya kan? Nah ini sekilas saja. Insya Allah kalau sebenarnya kami juga menyiapkan nanti kalau kedatangan tamu memang di aula sini. Di tempat aula ini ya belum jadi sepenuhnya. Nah, ini aula sebenarnya kursi-kursinya sudah kami siapkan, nanti sebentar lagi kalau sudah COVID ini akan berlalu, kita menghadapi dulu bersama-sama. Itu kita nanti akan saling berbagi. Nah, ini ada dulu pelatihan bekam bersama dari Undip juga ada. Ini saya masih punya pekarangan. Tadi simbiosis mutualisme. Kebetulan saya pengen mengembangkan suatu madu kelancengnya itu. Dan madu kelanceng ini secara keperawatan luka ini bisa untuk sama saja, meningkatkan imun juga bisa. Kalau yang di sini itu ada kolam, maksud saya ke depan itu kami melirik tentang ternak ikan kutuk. Kalau di sini itu sejuta bunga sejuta manfaat itu nanti bisa disedot oleh madunya kelanceng. Jadi semuanya ini berkesinambungan. Sebenarnya kalau kelanceng ini atau tawon ini sebenarnya rasa ngopeni, rasa makannya anggere. Di sekitar kita tuh menanam namanya go green itu. Yang go green yang bermanfaat. Akhirnya Klaten ini pun sejuta bunga sejuta manfaat juga. Ya lah. Nah ini kalau ini ada seperti ini di Magelang itu, ini sebenarnya perawat juga yang buat. Luar biasa dia. Akhirnya dia menjadi pembicara, dia konsentrasinya di madu kelanceng. Ini luar biasa. Oh iya, kembali lagi ya. Terus kegiatan deklarnya sama saja. Nah ini tak lewati. Ini tadi kegiatan sekelumit saja. Nah ini untuk menerima tamu di tadi. Nah kalau di sini FKD kebetulan menjadi masuk di sini. Alhamdulillah di sana menjadi desa herbal. Alhamdulillah kemarin nomor 1 di Klaten, akhirnya maju di kota provinsi juga. Nah, ini contohnya herbal di desa Belangwetan. Ini ya taman PKK-nya Belangwetan. Nah, ini geria herbal, ini sampahnya. Jadi go organik. Ini adalah pengolahan sampahnya sudah dibangun, alhamdulillah. Nah, ini contoh-contoh di perumahan herbal itu tadi. Perumahan yang lahannya sedikit pun itu bisa untuk kita kembangkan. Nanti bisa berkunjung di sana nanti ya. Nah, ini ibu-ibu PKK kabupaten waktu di lomba desa itu, ini senam sini. Kalau ini Bu Sekdanya, ini Bu Lurahnya itu waktu itu dulu ya. Nah, ini untuk timnya Migunani waktu dulu kita menyambutnya. Terus ini dari ibu-ibu PKK Kelurahan Klaten Selatan untuk berkunjung itu ada juga. Nah, ini kita untuk wacana untuk madu kelancengnya itu mengundang pakarnya karena di sini antara alam tadi simbiosis mutualisme tadi. Nah ini tentang herbal tadi. Kalau untuk ranah keperawatan holistik itu biar nandes dan itu kita harus punya kerjasamanya. Nah, ini banyak sekali. Di situ sudah ada treatment apa saja, tinggal gatuknya saja, ya kan? Nah ini untuk binaan kami, alhamdulillah karyawan itu tak suruh entrepreneur atau tak suruh praktek mandiri saya. Mewajibkan semua karyawan saya untuk praktek mandiri. Jadi kita harus mensukseskan orang lain. Jangan orang lain kita kurung di situ tidak berkembang. Alhamdulillah kita ya piye carane karyawan kita juga bisa berkembang. Ini alhamdulillah berkembang. Ini tempat prakteknya, tempat periksanya sedemikian. Makanya kita
kita majukan praktek mandiri keperawatan itu yang betul-betul terisi dan bisa memotivasi, ada isinya dan perawat menjadi sejahtera semuanya. Nah, ini untuk stunting tadi sudah saya ceritakan di mana untuk mengatasi stunting itu sebenarnya kita ada ilmunya. Nah, ini untuk desa wisatanya ini baru proses tapi masih lama ini. Ini ada salam holistik karena tidak ada, tidak usah terangkan saja. Nah, ini saya terinspirasi. Bapak ini adalah di Paragon, nyewa 2x2 saja 1 tahunnya sudah 300 juta. Dan kita nyewa praktek mandiri perawat nang pinggir pasar saja itu nggak sampai setahunnya segitu. Pokoknya 50 juta. Dan 50 juta aja nanti insya Allah dengan 50 juta atau 20 juta per tahun itu kita bisa mengembalikan. Yakin kita bisa. Wong ini aja kurdodolan tasnya iso. Ini yang Paragon nanti. Saya pas beli tas itu ya. Mungkin ini yang yo namanya refreshing, setelah refreshing itu. Mungkin itu yang kami terangkan. Mungkin sudah ini waktunya sudah habis, nanti tanya jawab seperti apa. Yang penting harus kita maju bersama, sukses bersama, kerja itu harus. Insya Allah dengan keperawatan holistik ini, insya Allah kita ada kuncinya sejahtera pasti. Itu aja, kami tidak menyinggung dengan yang kemarin-kemarin, inilah suatu contoh. Demikian untuk Mas Bani, maaf ini agak melonjak waktunya ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mustafa yang telah memaparkan materinya terkait masalah unggul. Saya ulangi lagi. Materinya unggul keperawatan komplementer dan home care. Nah, sangat luar biasa sekali, sangat memberikan pencerahan sekali Pak Mustafa. Saya juga kaget ketika beliau jenengan punya klinik, ternyata pelayanannya tuh itemnya banyak sekali. Di benak saya, di pikiran saya mungkin sebelum saya tahu tadi pemaparan jenengan mungkin hanya bekam saja atau pelayan perawat saja yang berkaitan dengan jasa. Ternyata luar biasa sekali dari Bapak Mustafa, kompleks sekali. Bagaimana tidak hanya jasa saja, bagaimana kita juga alat dan bahan produknya yang dikeluarkan apa sampai bisa itu tadi menyukseskan orang lain. Saya kutip kata-kata Bapak Mustafa terkait masalah, saya menjadi motivasi saya Pak ya, terkait kita harus mensukseskan orang lain, jangan hanya mengurung orang lain untuk kesuksesan kita pribadi. Luar biasa dari Pak Mustafa. Sekian saya ucapkan terima kasih. Untuk tanya jawab nanti biar nanti diakomodir oleh panitia di grup. Aplaus buat Bapak Mustafa. Terima kasih Bapak Mustafa. Demikian tadi sesi kedua terkait masalah seminar pada pagi hari ini berkaitan tentang keperawatan komplementer dan home care. Selanjutnya akan melanjut ke sesi ketiga, tapi sebelumnya kita akan break dahulu untuk menyiapkan link pada sesi yang ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.